Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah. Sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom. Sekali lagi saya mau menyapa seluruh jemaat Tuhan, shalom. Saya melihat wajah-wajah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, amin. Wajah-wajah yang diberkati dan wajah-wajah yang penuh dengan pengucapan syukur. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa semua karena kasih dan karunia Tuhan, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan dan cakapnya kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan tidak dapat kita balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak yang rindu dan haus akan kehadiran Tuhan. Saya mengundang, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa lebih dalam lagi mengalami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan beracara, biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi, dan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena
Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Inilah hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau jadi hamba yang berkenan bagi-Mu, Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan kaki-Mu Tuhan. Inilah keputusan kami Tuhan, untuk mau tetap selalu mengiring-Mu. Kami lepaskan setiap hak dan kehendak kami Tuhan, untuk mau jadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan.
imanmu bagi Dia. Christ is enough. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I have desired, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. Nyatakan imanmu bagi Dia. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I have decided, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. I have decided to follow Jesus. No turning back, no. The cross before me, oh, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Karena kami percaya di pagi hari ini, Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kuduskan hati kami, setiap para pelayan Tuhan, hamba-Mu, dan juga para jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, supaya di pagi hari ini kami benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Kami tidak hanya sebagai rutinitas Bapa, tapi kami mau benar-benar menjadi hamba-Mu. Kami mau menjadi penuh dengan urapan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar ada shalom mata bangsa kami. Mata Tuhan tertuju atas bangsa kami Bapa. Sehingga Tuhan kami percaya Indonesia akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Bahkan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Karena kami butuh Tuhan bangsa ini Tuhan dalam lawatan-Mu ya Bapa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih dari Sabang sampai Rote Tuhan. Setiap Tuhan mulut-mulut yang ada di Indonesia Tuhan akan menyembah kepadamu. Kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang radikal di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya Pak Maruf Amin yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Tuhan tetap bungkus mereka Tuhan dalam kasih-Mu Bapak. Sehingga kemanapun Tuhan Bapak Presiden ini Tuhan berjalan, Engkau yang akan tuntun dia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena selama 10 tahun Tuhan Bapak Jokowi dengan wakilnya Tuhan sudah memimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kokoh di dalam Engkau Bapak. Terima kasih. Dan kami bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden yang baru Tuhan, Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran, Tuhan Kau berkati. Kalau Tuhan sudah pilihkan mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang militan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan akan mengalami lawatan daripada Engkau Tuhan melalui Tuhan Bapak Presiden dengan wakilnya ini Tuhan. Indonesia akan membuat menjadi maju Bapak. Tuhan Kau tolong Tuhan sehingga anak cucu kami Tuhan tidak akan pernah meminta-minta, tetapi bangsa kami akan penuh dengan susu dan madunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati Tuhan sehingga Tuhan seluruh dari para pemimpin bangsa ini takut akan Engkau dalam Tuhan mereka memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dalam doa juga untuk pemilihan pilkada di setiap daerah. Tuhan Kau berkati sehingga pemimpin-pemimpin daerah ini benar-benar Tuhan adalah orang pilihan-Mu sehingga Indonesia semakin maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, masyarakat Indonesia dilepaskan Tuhan dari segala macam yang anarkis, dilepaskan dari narkoba, dilepaskan dari LGBT, dilepaskan Tuhan dari semua hak roh-roh kejahatan Tuhan. Kami percaya masyarakat Indonesia Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami Tuhan suatu pemulihan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang hadir, yang di onsite maupun yang di online Tuhan akan Tuhan jamah Tuhan di pagi hari ini. Bapak kami juga bawa dalam doa untuk Pastor Thomas Chandra sebagai gembala sidang kami. Tuhan Kau lawat dia, Kau berikan kesehatan kemanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Di situ penyertaan Tuhan ada Tuhan. Berikanlah kerendahan hati dan juga Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah kakinya Tuhan menjadi kaki usaha yang kuat Bapak di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, juga berkati Pastor Abraham Irwan beserta dengan Ibu Bella dengan ketiga anaknya sebagai gembala lokal kami yang ada di FLC Tangerang. Tuhan Kau berkati. Karena kami percaya Tuhan, daerah Gading Serpong Tuhan akan dilawat Tuhan. Dengan adanya gereja di tempat ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan tempat makan Tuhan. Bangku-bangku yang kosong akan segera dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa juga doa untuk hamba-Mu Pastor Abraham Daniel Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan yang sudah jauh dari Surabaya datang ke tempat ini. Tuhan Kau lawat melalui firman-Mu yang diberikan pada pagi hari ini Tuhan. Boleh menguatkan kami. Bahkan Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan akan lepaskan Bapa. Dan kemanapun hamba-Mu ini berjalan Tuhan, di situ akan ada tanda-tanda keajaiban terjadi. Berikanlah kepekaan lagi. Berkati keluarganya. Berkati Tuhan dalam pelayanan beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan para imam-imam musik
dan juga Tuhan seluruh para pengerja Tuhan, tidak ada satupun Tuhan mereka Tuhan yang membuka celah dalam hidupnya, tetapi kami mau melayani dengan sukacita, kami mau melayani dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, Kau dahsyat dan Kau luar biasa, karena pagi hari ini Tuhan kami akan mengalami lawatan-Mu, karena firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam yang termanis bagi saudara kita yang ada di kiri kanan. Katakan bahwa Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebab Tuhan baik, Dia turun dari sorga untuk dunia bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan yang mulia,
imanmu dan janjimu bagi dia. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang Sekali lagi dengan lebih semangat katakan, lukakan hatimu. tak mau lagi. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Adalah dengan penuh sukacita. Tak mau ku hidup bagi yang ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menjadi pusat atas pujian dan penyembahan kami di tempat ini. Kami mau lebih semangat lagi membesarkan nama Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah lagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari setiap tangan terangkat dan pujilah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, tangan terangkat bagi Dia. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih
kami saat ini. Dan saat ini kami mau membawa persembahan kami yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kelaparan, kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah sampai tergeletak Tuhan. Karena kami percaya semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa rasa ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Sebagai bentuk persembahan kami, yaitu persembahan yang terbaik. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memelihara kami. Kami percaya Tuhan hidup kami aman di dalam Tuhan. Dan Tuhan telah menjamin setiap masa depan kami. Diberkatilah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkat bagi gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan, dengan penuh sukacita kami berikan persembahan kami. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Mari kita terus menyembah. Karena Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Shikara panakana shiketere panaka shiketere panaka shiketere panaka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kau hadir di sini ya Bapak. Terima kasih. Semua biarkanlah kami yang ada di sini Bapak. Kami tahu hati kami saat ini kami coba untuk berkoneksi, berinteraksi kepada Engkau Bapak. Kami ingin bawa hati kami ini pagi ini, minggu pagi ini Bapak, biar bisa terhubung dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Masih sekali lagi ucapkan dengan iman. Ucapkan dengan iman. Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Pagi ini ada indah,
Kami percaya di minggu pagi yang indah ini Engkau telah mengukur bejana hati kami. Engkau sendiri Bapa yang hadir di tengah dalam kehidupan kami. Engkau lihat setiap daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini di sini, para imam pemain musik, worship leader, Bapak Gembala di tempat ini, Ibu Gembala di tempat ini, Gembala sidang daripada International Father Love Church, Pendeta Thomas Chandra, dan setiap daripada jemaat yang hadir pagi ini. Hari ini, pagi ini, minggu pagi ini, kami berdoa kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa saat kami memulai hari dengan mencari kebenaran firman-Mu Bapa, di sanalah kami akan bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Di sana kami akan belajar lebih dalam lagi tentang pribadi. Dan kami yakin saat pagi ini kami bawa hati kami dengan tulus, tanpa memikirkan pergumulan apa yang sedang kami hadapi, tanpa memikirkan problem apa yang sedang kami alami. Saat kami bawa dengan segala ketulusan hati kami, maka disitulah pemulihan akan terjadi. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, yang akan menyampaikan firman-Mu yang tidak pernah terbatas. Biarlah kebenaran firman ini bertumbuh di dalam roh, pikiran, dan tubuh kami. Terima kasih ya Bapa. Hormat puji kemuliaan kembali kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Saya agak ke kiri, ya, ke kiri, ke kanan. Biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat saya. Ya. Terima kasih untuk International Father Love Church Tangerang. Ini pertama kali saya ke sini. Ini gedung baru udah berapa lama ya? 3 bulan? 4 bulan ya? 4 bulan deh ya? Oh ya, haleluya ya. Saya pertama kali ngisi juga di gedung baru di IFLC Pontianak. Itu waktu pertama kali jadi, besokannya saya ngisi. Haleluya. Dan saya sendiri melihat perkembangan IFLC dari tahun ke tahun makin luar biasa. Ya, saudara-saudara yang ada di sini, mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya lihat tadi pada imam pelayan musiknya, ya, worship leadernya, para ushernya semangat sekali setiap pagi ya. Dan saya saking semangatnya tadi, saya pikir perjalanan tadi 1 jam, tapi ternyata hanya 30 menit daripada rumah saya. Jadi tadi saya nyampe, saya coba nyari kopi atau apa, nggak ada. Jadi saya terpaksa ke warung segala bangsa alias Alfamart. Mari kita bicara mengenai apa yang Tuhan sampaikan di hati saya mengenai pengurapan. Kita sama-sama buka firman Tuhan di Yesaya 10:27. Saya baca buat saudara-saudara. Yesaya 10:27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, kok beda sih Yesaya 10:27? Oh ya benar kok. Kirain beda. Nah, saya mau nanya ke saudara-saudara yang dari sini, pernah nggak ngerasa cemas, pernah nggak ngerasa takut, pernah nggak ngerasa khawatir, atau mungkin sekarang lagi ngerasa khawatir, ya? Dan yang saya mau tanya, waktu Anda ngerasa khawatir, Anda ngerasa cemas, Anda ngerasa takutan semuanya, sudah doa, sudah pujian penyembahan 4 jam, ya, sudah nyanyi lagu puji-pujian 3 hari 3 malam, doa puasa 3 bulan 3 tahun, ya kan, semuanya. Tapi Anda masih khawatir, Anda masih cemas, Anda masih takut. Pertanyaannya kenapa? Kenapa masih takut, masih ada kekhawatiran dan masih ada ketidakpastian dalam hati kita? Padahal kita udah doa puasa, kita sudah puji-pujian penyembahan, ya kan? Kenapa? Kenapa kita masih ngalamin itu? Dan seringkali kita punya satu pertanyaan di mana, Tuhan kok gak selesai-selesai sih? Saya sudah doa puasa loh. Saya sudah ini, sudah itu, sudah segala macam. Nah, saya hari ini mau berbicara apa yang Tuhan taruh tentang pengurapan. Ya, kita tahu bahwa pengurapan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pertanyaannya adalah waktu kita mencoba melepaskan kuk kita, beban kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, itu caranya gimana? Kenapa kita sudah berulang kali berdoa berkali-kali loh? Ya kan, doa sampai sujud,
Kepala sampai di bawah, kaki di atas, ya kan? Ya kan? Sampai jumpalitan, kayang. Tapi seperti Tuhan kok kayak gak menjawab doa kita. Kenapa kuk itu tidak dilepaskan daripada kita? Kenapa masih bertahun-tahun kita halamin? Kenapa ada orang yang berdoa baru 3 minggu, 4 minggu dia sudah lepas daripada pergumulannya? Kenapa ada orang berdoa 3 tahun, 4 tahun tidak lepas dari pergumulannya? Benar gak saudara-saudara? Betul kan? Sering jadi pertanyaan kan? Apa sih? Apakah doanya dia lebih hebat? Apakah dia beda Tuhannya? Enggak, Tuhannya cuma satu, Tuhan Yesus. Tetapi cara kita untuk melepaskan kuk itu yang orang seringkali dengan salah, menerima dengan yang salah, atau mencoba dengan cara yang salah. Ya, saya mau sharing sama saudara-saudara bahwa pengurapan itu datang daripada Tuhan. Contohnya adalah seperti Daud, ya. Waktu Daud diurapi Tuhan, dia tidak punya yang namanya status, dia tidak punya yang namanya ego, dia tidak punya yang namanya kepentingan, dia tidak punya yang namanya tujuan. Ya, dia nggak punya status, nggak punya ego, nggak punya kepentingan, nggak punya tujuan, dan Tuhan kasih urapan ke dia. Ya, kalau saudara-saudara ingat, Daud itu kan kecil, kalau Alkitab bilang pipinya merah-merah, ya, ya kecil lah, nggak tinggi-tinggi amat kayak saya gitulah ya. Kecil, ya kan, dan dia tuh yang dari berapa banyak saudara, dia yang di pojok sendiri, yang lagi ngembalain domba apa segala macam, dia nggak dipanggil, tapi justru dia yang diurapi. Nah, pertanyaannya sama seperti kita, orang yang berdoa mungkin 3 minggu 4 minggu tiba-tiba problemnya selesai, tapi yang 3 tahun 4 tahun belum selesai. Dan seringkali mereka balik lagi ke pendeta atau ke saya, tanya kenapa. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, mereka yang membuka bejana hatinya, disitulah urapan daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Contohnya Rasul Paulus, sapu tangannya disentuh aja orang sembuh, betul ya? Nabi Elisa, dia bisa tulang yang kena dia itu bisa, orang bisa bangkit. Nah, pertanyaannya, urapan itu sebegitu besarnya daripada Tuhan yang turun kepada mereka, ya. Bahkan kita melihat sekarang bagaimana urapan juga terjadi pada KKR yang dilakukan oleh pendeta Thomas Chandra, Pak Thomas. Saya panggilnya Pak Thomas, kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama dia. Dan yang saya mau sharing ke saudara-saudara adalah pengurapan adalah sebuah kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita atau kepada orang saat kita sudah lepasin semuanya yang tadi saya bilang, status, hati, ego, pentingan. Pertanyaannya, waktu kita berdoa sama Tuhan, seringkali kita minta dulu. Betul nggak? Ayo, aku aja jujur. Soalnya habis ini ada acara makan siang bersama, ya. Ada babi 7 ekor kata ibu gembala. Ibu-ibu, bapak-bapak semangat dikit lah pagi. Kalau ada makanan yang baru pada semangat. Ada babi loh 7 ekor, benar di belakang, saya nggak bohong. Tapi ekor semua isinya. Sesuai yang saya ngomong tadi, 7 ekor babi semua. Nah, ini yang penting. Waktu kita lagi ngalamin pergumulan, kita nih ngalamin misalnya hutang piutang, sakit penyakit, kita mengalami kecemasan, kekhawatiran. Siapa yang menyebabkan itu dulu? Nah, siapa dulu? Kita pelajari dulu siapa yang menyebabkan kekhawatiran, siapa yang menyebabkan kecemasan, siapa yang menyebabkan sakit penyakit, siapa yang menyebabkan ketakutan. Siapa ayo saudara-saudara? Yang benar saya kasih permen. Siapa saudara-saudara? Gak ada yang mau permen ya? Kalau duit mau duit. Kalau duit ya lo mau, kalau ketawa semuanya langsung. 200.000 tapi dompet saya di sana. Yang menyebabkan utama daripada kita kekhawatiran kecemasan itu adalah setan. Jadi waktu Anda meminta pengurapan, waktu Anda meminta setan untuk lepas daripada kita, apa yang Anda minta ke Tuhan? Anda minta otoritas. Ya. Anda minta kuasa, Anda minta otoritas. Waktu Anda minta otoritas, disitulah Anda minta kepada Tuhan untuk kuk Anda dilepaskan. Betul? Karena kuasa, urapan, otoritasnya datang dari Tuhan. Dan itu saya kasih contoh ya. Lukas 10 ayat 19. Yuk kita sama-sama baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Lukas 10 ayat 19 ya.
untuk menginjak ular dan mengkala jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Waktu kita lagi stres, depresi dan masalah kita hadapi, yang pertama dibisikin oleh Tuhan, dibisikin oleh iblis itu adalah tentang bahwa lu nggak mampu, kamu nggak mampu, kamu begini, kamu depresi, kamu begini. Makanya sekarang banyak terjadi yang namanya bunuh diri. Karena ngerasa gak mampu. Gimana caranya kita minta kuasa, otoritas daripada. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu di ayat, di firman ini Lukas 10:19, dia sudah bilang memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular. Ya, di sini lebih banyak ceweknya ya daripada cowok ya. Ya, saya bilangin memberikan kuasa kepada ular. Saya ingat kitab Kejadian, makanya saya sering ngomong sama jemaat, jangan main-main sama wanita. Dia bilang, jangan kau coba-coba main-main sama wanita. Ular di kitab Kejadian main-main sama wanita, kakinya hilang saya bilang. Merayap pakai perut saya bilang. Jangan. Jadi saya kalau lihat wanita lebih banyak saya agak takut memang sebenarnya. Karena kita tahu mereka yang pegang kendali. Ya Pak ya, benar ya Pak ya. Betul. Kita hanya bisa jawab terserah saja. Nah, waktu kita minta kepada Tuhan, otoritas dari Tuhan untuk nginjek setan, Tuhan sudah berikan. Nah, waktu kita depresi, kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada roh depresi dalam hidup saya. Itu dulu yang kita ikrarkan, itu dulu yang kita ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada lagi hutang piutang di dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Saya telah melihat banyak keajaiban, bukan saja keajaiban yang Tuhan lakukan kepada saya di dalam kehidupan saya, tetapi juga orang-orang yang luar biasa. Ada seseorang yang namanya Evangelist Joyce, teman saya di Amerika, dia datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu. Dia terkena kanker darah, dan kanker darah dia ini adalah bagian daripada kanker, kalau dia timbul, dia itu timbul gatal. Dan waktu dia gatal, dia garuk. Bukannya tambah sembuh, dia akan jadi seperti kusta. Dia akan berdarah-darah dan darahnya itu buat dia tambah gatel. Ya. Dan dia adalah orang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan waktu dia kena kanker ini itu kena ke perutnya segala macam, jadi tubuhnya makin kurus, perutnya makin besar. Dan waktu itu dokter sudah ketok palu bilang waktumu tinggal 3 bulan. Kecuali kamu kemo, maybe kalau kamu kemo mungkin 6 bulan. Dan apa yang terjadi, 6 bulan dia tidak mau kemo, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada satu hari, dia berdoa, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku minta, aku percaya bahwa engkau akan mengurapi aku. Dan aku minta kuasa dan otoritas daripada engkau, waktu engkau mengurapi aku, waktu aku dipakai engkau luar biasa, aku akan mengabdi kepada engkau seutuhnya. Dia bukan orang yang kenal Tuhan sebelumnya. Nah waktu dia bicara itu, kira-kira mungkin 1 minggu, bukan soal sembuh, enggak ngomong sembuh nih. Ya, bukan ngomong sembuh. 1 minggu kemudian anaknya itu setel Facebook. Facebook yang ada live-nya. Ya, ada live-nya. Dan Facebook ini anaknya ngomong, Mama kasih kesaksian dong, Mama kan gak pakai kemo di Facebook. Dia pikir ya sudahlah. Ya. Dia pergilah kesaksian di Facebook itu. Dan apa yang dia dapat waktu dia kesaksian, yang nonton itu 15.000 orang. Dan hampir semua itu rata-rata orang yang terkena kanker. Dan tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati dia bahwa kamu harus pergi ke Indonesia. Dan untuk terbang ke Indonesia itu butuhkan 12 jam lebih kalau di Amerika. Dokter gak kasih, karena kenapa? Gendang telinganya sudah gak kuat karena kanker. Jadi ada kemungkinan akan pecah di pesawat. Atau dia punya paru-paru akan kena. Tapi dia tetap terbang, dia tidak terjadi apapun, dia gak pakai kemo loh. Sampai di Indonesia, dia menginjil, dia kesaksian kemana-mana semuanya. Saudara tahu nggak? Kalau dia lagi sakit gatalnya darahnya itu, karena garuk, dia harus buka air panas dan dia siram pakai air panas itu ke dalam tubuhnya supaya kering. Jadi dia nggak sakit. Dan dia melakukan itu saat dia lagi menginjil, dan dia terus ambil otoritas, dia katakan bahwa aku akan sembuh. Aku akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta kuasa otoritas. Dan kemarin sekitar sudah hampir 2 tahun. Di tahun ke-1,5 dokter info ke dia kalau kankernya itu selnya sekarang masuk ke stadium
2 dari 4 tanpa kemo, tanpa obat. Stadium 2. Dan kemarin saya ngobrol sama dia di Amerika. Dokter nyatakan dia telah free dari kanker darah. Saya melihat begitu banyak mukjizat. Saya melihat juga mukjizat bagaimana orang-orang pengusaha yang waktu COVID hutang sampai 6 miliar, 7 miliar. Ya, 6 miliar, 7 miliar saudara-saudara. Kalau dijadi nasi padang, dari sini Serpong sampai ke Pik balik lagi masih bisa. Menjadi nasi bungkus. Ya, bolak-balik itu bisa. Mereka yang tidak bisa bayar lagi cicilan, mereka yang sudah nyerahkan rumahnya, mereka yang mobil-mobilnya diambil, mereka yang tidak bisa bayar uang sekolah. Waktu dia serahkan kehidupannya dan dia bilang sama Tuhan, ambil kehidupanku, Engkau berikan, aku berikan Tuhan, aku berikan otoritas hidupku kepada Engkau Tuhan. Aku serahkan semuanya dan aku minta kuasa dan urapanmu turun kepada aku. Dan disitulah pemulihan terjadi. Dan salah satu pengusaha yang hampir loss sekian banyak, yang akhirnya melayani Tuhan, sekarang berdiri di depan Anda, menyampaikan firman Tuhan. Saya orang daripada bukti di mana 6 miliar yang saya hutang, Tuhan selesaikan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Waktu Anda punya Tuhan dan Anda minta kuasa dan otoritas Anda kepada Tuhan, disitulah Anda percaya pada Tuhan akan mengambil alih hidupnya kita. Amin. Disitulah Tuhan mulai akan bergerak. Problem daripada banyak daripada kita adalah, sorry ngomong, waktu kita ada masalah kita carinya ke siapa? Doa kepada pendeta. Umum, it's okay, gak apa-apa, gak salah. Tetapi doa kita tetap harus kepada Tuhan Yesus. Waktu saya ngalamin, saya bunuh diri 2 kali dan dua-duanya gak mati. Ya kalau mati ya gak mungkin ada di sini saudara-saudara ya kan, tinggal roh. Waktu yang pertama kali saya minum obat tidur 16, apa yang terjadi? Saya tidur. Ya obat tidur, kalau obat diet ya jadi kurus. Yang kedua kali saya minum 18 butir tetap tidur. Saya selalu berpikir pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah gak mampu. Saya tidak bilang saya bilang saya tidak bisa bayar, tapi biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan saya, Tuhan yang membimbing saya. Dia gak kirim uangnya saudara-saudara. Dia gak kirim uangnya, dia gak kirim dananya. Saya sudah cek beratus-ratus kali di informasi saldo. Saldonya tetap sama saudara-saudara. Ya, saudara-saudara habis Tuhan minta kuasa otoritas mobile banking daripada bank saya nanti informasi saldo bertambah. Tetap sama saudara-saudara. Bukan itu yang kita minta kepada Tuhan. Waktu kita minta Tuhan untuk selesaikan masalah, dia akan kirimkan orang dan dia akan kirimkan cara-caranya untuk menguati kita. Amin. Jadi waktu saya berdoa itu yang dia kirimkan saya mentor. Dia kirimkan saya seorang pastor. Pastor itu mengajari saya sekolah teologi, saya ambil semuanya akhirnya. Dan waktu itu saya masih ingat COVID di Bali, ya. Saya masuk ke baptisan yang kedua. Jadi saya sudah pernah dibaptis salah satu gereja, tapi karena saya berkembang melayani waktu itu di IFLC. Waktu itu IFLC masih yang di Mojokerto, di mana-mana ya. Kalau saudara-saudara pengen tahu, saya yang bagian nyemprot tangannya Pastor Thomas Chandra kalau setiap kali dia tumpang tangan. Pakai apa itu namanya? Hand sanitizer. Jadi kalau pastor tumpang tangan saya nyemprot. Nah, bagian semprot saya. Nah, ya kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya satu hari akan jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya masih ingat di KKR Mojokerto, waktu Pastor Thomas masuk, saya lagi berdiri jadi aser. Sama kayak saudara-saudara depan aser gitu. Saya udah pernah ngerasain loh saudara-saudara jadi aser juga sama. Gak ada bedanya, tetap kita melayani Tuhan ya gak? Mau asar apa enggak asar itu bukan soal di panggung. Nah waktu saya lagi berdiri nih di pintu gini, Pastor Thomas masuk dong ya. Ya kalau Pastor Thomas masuk kan semua orang lihat Pastor Thomas, betul ya. Dia udah jalan ke depan, tiba-tiba dia balik. Dia balik ke saya, dia ngerangkul saya. Dia bilang gini, satu hari nanti kamu akan dipakai menjadi hamba Tuhan, dia bilang. Terus dia turunkan tangannya ke depan. Saya waktu itu garuk-garuk kepala. Saya cuma pikir antara dia yang salah atau saya yang bodoh, saya bilang gitu kan. Tapi saya menerima lagi nubuat kedua yang pastor lakukan waktu lagi dibaptis. Saya ini orang yang sangat berbanyak dosa. Saya kalau saudara kalau nanya dosa saya janganlah, kita gak pulang nanti.
ya. Nggak pulang nanti. Bisa sampai ibadah ini jam 1 siang nanti. Nah, waktu saya mau dibaptis yang kedua tuh di Bali. Pastor tahu ya kalau dibaptis itu kan pakai baju putih, masuk ke dalam kolam, ya betul ya saudara-saudara ya. Terus dibaptis selam ya, dibangunin, betul ya. Nah kalau saudara belum tahu, Bu Bella mungkin udah tahu. Saya waktu mau dibaptis ke bawah, udah mau masuk air, udah menyentuh, dibangunin loh. Dalam sejarah FLC mungkin cuma saya yang dibangunin Pastor Thomas. Sudah mau kena air, saya dibangunin. Dalam hati saya gini, jangan-jangan Pastor Thomas sih tahu dosa saya banyak, dia mau baptis selam saya 15 menit di dalam. Mungkin dia suruh saya pakai tabung gas dulu ya kan. Lu 15 menit benar. Biar lebih lama, dosamu banyak. Saya bingung, saya kaget, saya bangun, dia bilang, bentar Tuhan bicara katanya. Saya bilang, kenapa pastor? Saya cuma takut Tuhan bicara sama dia, jangan baptis dia gitu kan. Karena dosa dia banyak gitu. Tapi saya percaya Tuhan kita kan baik ya kan. Dia bilang, Tuhan bilang mulai sekarang namamu Abraham Daniel. Dan kamu akan melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Yuk mulai kita baptis dia bilang. Waktu selesai baptis itu, saya masih ingat saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta kuasa dan otoritas daripada Engkau. Kalau memang saya akan jadi hambamu yang melayanimu, saya akan melayanimu tanpa pamrih. Saya bilang. Dan itu mulai terjadi. Ya, tapi terjadinya gimana? Saya mengambil action. Saya belajar tentang Tuhan. Saya cari tahu tentang Tuhan. Saya belajar teologi, saya cari tahu tentang Tuhan. Saya bergaul dengan lingkungannya. Hutangnya masih nggak? Masih. Bukan berarti waktu Anda minta langsung jadi. Ya, Tuhan kita bukan seorang pesulap langsung. Bukan, tapi dia pasti menggenapi. Amin. Jadi jangan tanya ke seorang orang atau ke pendeta kenapa mereka yang doa 3 minggu terjawab, dia yang 3 tahun nggak terjawab. Dia mungkin Anda lihat doanya 3 minggu, tetapi 3 tahun sebelumnya dia sudah punya iman. Dia sudah jalani dengan Tuhan. Nah saya mau ngomong apa yang terjadi dalam kehidupan saya karena saya membuang yang namanya keangkuhan. Itulah yang menjadi di mana kita tidak bisa peroleh pengurapan. Itulah di mana kita yang jadi tidak bisa terima otoritas dari Tuhan. Karena kita angkuh, kita sombong, kita nggak mau Tuhan ngatur hidup kita. Kita maunya ngatur Tuhan. Tuhan tolong lunasin hutang saya bulan depan. Kalau bisa juga 2 hari lagi Tuhan. Karena jatuh tempo tanggal 30 masih dikasih 15 hari oleh bank. Tolonglah Tuhan. Masa Tuhan cuma tolong tetangga gak pernah tolong saya. Akhirnya kita punya keangkuhan untuk ngatur Tuhan. Para pelayan atau hamba Tuhan, pemain musik, worship leader yang merasa sudah dipakai oleh gereja luar biasa. Akhirnya mengatur Tuhan. Bilang saya tidak mau melayani tempat kecil. Saya hanya mau melayani gereja besar. Misalkan. Aser-aser yang dulunya sudah kerja mungkin pelayanan 20 tahun, 15 tahun bilang, saya tidak mau jadi aser, saya sudah melayani 15-20 tahun. Ingat Tuhan tidak melihat status jabatan kita di dalam gereja, tetapi dia melihat hati. Itulah kenapa Tuhan mengurapi Daud. Karena Daud tidak punya status, Daud tidak punya ego, Daud tidak punya kesombongan, dan Daud tidak punya keangkuhan. Maka dia diurapi. Tanya ke diri kita dulu, sudahkah kita ini waktu kita berdoa, apakah kita mengatur Tuhan? Coba. Saya kasih lihat saudara-saudara ini firman Tuhan yang katakan. 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya baca ulang ya, yang ini yang penting. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Waktu kita mau kenal Tuhan, kita udah sombong duluan. Oleh karena itu, itulah yang terjadi. Nah, tapi Tuhan katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita depresi, kita takut, kita cemas, kita tawan pikiran itu. Ini bukan saya yang ngomong loh, firman Tuhan yang ngomong. Kita tawan pikiran itu. Jadi buat Anda yang di onsite maupun di live, kalau Anda lagi cemas,
takut, khawatir, apapun. Tawan dulu pikirannya. Gimana cara tawannya? Minta kuasa dan otoritas dari Tuhan. Tuhan, saya punya Tuhan. Tagih janji sama Tuhan gak apa-apa. Saya punya Tuhan, saya minta kuasa otoritas, saya tawan. Tidak ada depresi, tidak ada cemas, tidak ada hutang, tidak ada, semua sembuh. Begitu Anda jalan, pikiran itu sudah mulai tenang, kan iblis nyerang lagi tuh biasa. Kan iblis gitu tuh. Kayak customer service-nya kartu kredit, 24 jam standby dia. Ya, waktu dia nyerang, Anda apa? Ngomong lagi yang sama. Tuhan, aku punya Tuhan kuasa otoritas. Terus ngomong terus. Gak lama waktu Anda ngomong gitu ya. Dulu waktu saya ngomong kayak gitu, gak lama saya ditelepon. Telepon penuh, telepon. Tagihan penuh, telepon. Yang nagih-nagih, telepon. Tapi terus saya berdoa. Saya terus berdoa. Nah, bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan masalah kita? Nggak bisa kita dikte. Kalau Anda lagi masalah punya hutang, dia nggak akan ngirimin uangnya itu langsung masuk ke rekening dia. Ya, saya kasih tahu, yang WA-in ke hutang nomor rekening ke Tuhan itu banyak. Bukan kita doang. Ada orang tulis nomor rekening ditumpang tangan. Jangan membuat Tuhanmu jadi berhala. Itu yang paling penting. Tuhan kita punya otoritas untuk mengatur hidup kita. Dan waktu kita, ingat ya, kita ini anak Tuhan, di kitab Kejadian, manusia diciptakan serupa dengan Allah, dihembuskan nafasnya, betul? Dan saudara-saudara tahu, kalau dalam bahasa Ibrani Yahweh, itu tidak bisa ngomong dengan kata-kata Yahweh, mulut tertutup, tidak bisa. Harus diucapkan dengan kata-kata Yahweh, yang artinya nafas. Dan waktu kita dibuat oleh Tuhan, ada nafas yang Tuhan taruh serupa dengan dia, yang tidak ada kecemasan dan ketakutan. Dan kita tinggal aktifin, aktif. Waktu kita minta kuasa otoritas sama Tuhan. Kelihatannya gak mungkin, tapi saya sudah ngalamin, saudara-saudara. Ngapain gue tumpang tangan? Ngapain gue tengking? Ingat firman Tuhan katakan, ada kuasa di dalam mulutmu, betul? Dia sudah taruh itu loh. Ada kuasa di dalam mulutmu. Waktu Anda ngomong itu kuasa dari Tuhan. Karena ada nafas yang Tuhan sembuskan ke dalam tubuh kita. Ingat itu. Jadi jangan pernah kasih otoritas kehidupan susahmu itu ke setan, ke iblis. Nih sebelum saya tutup ya. Ini masih 2 jam ya, Bu Gembala. Maksudnya ya. Haleluya. Kita buka Yakobus 4 ayat 7. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa ditulis dan lawanlah iblis? Dan lawanlah iblis. Tetapi yang orang lihat waktu lagi di ayat ini, orang tuh ngeliatnya apa? Dia akan lari daripadamu. Kalau kita lawan iblis, dia akan lari. Betul gak saudara? Tapi banyak orang yang gak perhatikan 3 kata daripada depan daripada ayat ini. Karena itu apa? Tunduklah. Harus tunduk dulu sama Tuhan. Gimana caranya tunduk sama Tuhan? Gak usah sombong. Kasih Tuhan yang ngatur. Itu dulu. Orang semuanya mau lawan setan. Tapi ngandalin diri sendiri. Ini sorry ya. Saya ngomong apa adanya. Berasa hutang banyak. Kayaknya gue disantet deh. Kayaknya gue diginiin deh. Ya, kayaknya sama mantan gue diginiin deh. Ya. Begitu Anda ngomong, ya, begitu Anda ngomong seperti itu, Anda buka celah, benar nggak? Benar nggak? Benar. Karena kenapa? Karena kenapa Anda buka celah? Ayo, waktu Anda punya hutang, Anda bilang, ini karena ini nih, perbuatan partner saya, perbuatan ini. Ini karena dosa kutuk turunan, dosa turunan, hutang segala macam. Waktu Anda ngomong kayak gitu, saya mau kasih lihat saudara-saudara. Saya minta multimedia untuk buka Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Kita buka sama-sama dan kita lihat. Saudara-saudara, kalau kitab saudara-saudara buka di Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ya, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, apa? Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apakah Tuhan jahat? Enggak, dia enggak jahat. Tetapi ini adalah imanmu. Waktu kamu ngucap dengan mulutmu hal yang buruk, terjadilah yang buruk. Makanya mulut itu punya kuasa. Saya enggak pernah mau ngomong hal yang jelek. Bangun pagi,
Setan itu pasti nyerang kiri kanan. Tapi katakan hari ini adalah hari yang baik. Tuhan akan sediakan yang baik. Anak-anakku baik, suamiku baik, istriku baik, semuanya baik. Ketemu teman yang suka negatif, jangan ulit. Saya cuma bilang gak perlu punya teman. Satu teman negatif bisa menghancurkan 10 teman yang baik. Betul gak? Satu teman yang negatif bisa menghancurkan hari-harimu pada saat itu. Betul gak? Emosi, segala macam, kepahitan. Sebelum saya tutup saya mau bilang gini. Kalau Anda mau menerima urapan, mau menyelesaikan pergumulan Anda, ke-1, jangan angkuh, jangan sombong. Tunduklah kepada Tuhanmu dulu, supaya Dia akan memberikan kamu urapan dan otoritas. Itu 1. Kedua, yang paling penting adalah ucapanmu, kuasamu. Kuasa yang kamu keluar dari mulutmu itu penting. Jangan ngomong yang jelek. Biarpun kita lagi mengalami masalah, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan akan selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus selesai. Tidak ada hutang, tidak ada sakit penyakit. Keluargaku akan diberkati, urapan baru akan turun. Ya kan? Coba, berapa banyak daripada kita yang gitu? Ada kita datang ke hamba-hamba Tuhan, ke pendeta. Saya banyak alami, banyak jemaat datang ke saya. Ya, waktu 2 minggu lalu saya bareng sama Pastor Thomas juga di Surabaya. Masih banyak jemaat yang seperti itu. Saya nggak salah. Sesekali kita minta doa, itu tidak salah. Kalau Pastor Thomas tiba-tiba kasih marifat, tiba-tiba kasih nubuatan, lalu nubuatan itu Anda hanya cuma terima, Anda nggak pernah imani, Anda nggak pernah lakuin. Anda nggak pernah minta otoritas dari Tuhan, urapan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Yang nggak jadi gitu-gitu aja. Coba tidur di rumah, makan, nonton drakor gitu. Ya kan? Nggak bakal jadi nubuatan itu. Semua itu ada prosesnya. Dan Tuhan itu waktu soal proses, Dia akan buat sesuai dengan waktunya dan kehendaknya. Amin. Anak-anak muda jangan berpikir kapan gue merit, gue bakalan kaya apa enggak, gue bisa punya mobil, kenapa gue hanya hari ini naik motor, kenapa gue gak naik mobil, ya gak? Orang-orang yang naik pesawat ngomong, gue kok duduknya di ekonomi kelas mulu, gak pernah di bisnis kelas. Ya? Padahal tempat duduknya sempit kalau di ekonomi kelas. Padahal orang-orang gak tahu. Kalau lu terbang naik ekonomi kelas, kamu nyampe duluan dibanding yang bisnis kelas. Hah? Bener gak? Bener gak Bu? Nyampe duluan. Kan pesawat nyampe dia pantat duluan. Gini turunnya kan gak mungkin gini. Bisnis kelas depan, masa turunnya gini? Turunnya gini. Ini nyampe ekonomi duluan. Kita nyampe duluan. Bener gak? Itu. Tuhan menyediakan kita ekonomi, nyampe duluan, diberkati duluan. Amin. Katanya ada ibu yang ketawa, haleluya besok saya terbang ekonomi, saya nyampe duluan. Hihi, gitu. Banyak kita tidak bersyukur. Karena kemarin ya, saya ketemu salah satu orang yang depresi. Depresi. Dia ngomong sama saya gini. Pastor, saya depresi. Saya tanya kenapa? Suami saya gak pulang. Ibu dingin ya Bu? Apalagi saya Bu yang di depan. Apalagi saya Bu. Mau beku, dia udah beku Bu sebelah kiri. Sebentar ada matahari meleleh saya. Jadi dia ngomong gini. Dia ngomong, Pastor suami saya gak pulang. Katanya. Terus Bu saya bilang, saya pikir nanggung ya daripada dia cuma ngomong dikit. Pak terima kasih loh Pak, Bapak itu sangat diberkati, urapan yang baru turun kepada Anda karena Anda mengecilkan AC. Ya terus dia bilang katanya, saya masalah uang Bu, saya nggak bisa gini-gini, saya nggak bisa Pak gini-gini. Terus anak saya sekarang tidur di kandang kambing katanya gini. Dia bilang gitu kan, tidur dikirim fotonya sama saya. It's okay, maksudnya saya nggak apa-apa juga sih, saya liatin aja. Ya saya berdoa, saya bilang saya doakan. Tapi saya juga, kalau bisa nanti pastor tolong kirim ya, ini nomor rekening saya, dia bilang gitu. Saya bilang gitu, Pak saya mau nanya, anak Bapak tuh tidur di kandang kambing? Iya. Oh. Terus Bapak punya kuota bayarnya dari mana Pak? Bapak punya kuota bayarnya itu dari mana? Kenapa daripada Bapak belikan kuota, mendingan Bapak beliin makanan buat anak Bapak. Bener gak saya ngomong? Ya kan?
Terus yang kedua Pak, daripada Bapak punya handphone Android, dijual aja Pak. Dijadiin modal, tidak perlu handphone dulu. Ya kan? Tidak perlu handphone dulu saya bilang, karena kenapa? Yang penting anak istri makan, betul nggak? Betul kan? Itu kan keangkuhannya ego. Terus dia jawab saya gini, maaf Pak, soalnya kalau handphonenya dijual nanti nggak bisa hubungin saudara-saudara. Terus saya jawab, percuma Pak hubungin saudara juga nggak ada yang pinjemin, saya bilang. Jual aja handphonenya. Ya kan? Jadi saya ngomong bener nggak ayo? Karena kita ego statusnya kita. Loh, ya toh? Kita jadi orang yang minta-minta. Pikir, Tuhan itu ada kasih kita kuasa dan otoritas loh. Nafas yang sama. Pola pikir yang sama, otak yang sama. Tuhan bukakan satu pintu, dan satu pintu. Betul nggak? Dan Tuhan tulis dalam firman Tuhan, waktu pintu itu dibuka, waktu tertutup akan ada buka pintu yang satu lagi. Benar nggak? Ayo benar nggak? Tapi saya mau tanya, waktu firman Tuhan katakan pintu dibuka, Tuhan tidak memaksa kita langsung harus masuk, betul? Dia minta kita ambil langkah ke dalam pintu itu. Betul ya? Waktu kita ambil langkah ke dalam, Tuhan mulai bekerja. Jadi prosesnya, tugas itu ada di tangan kita, tapi hasil ada di tangan Tuhan. Jadi kita dulu yang bekerja. Kayak saya tadi nih, kalau saya nggak ngomong sama Bu Bella, ibu lagi kedinginan, nggak ada yang ngecilin AC, saudara-saudara. Saya beku di sini. Tapi karena saya ambil action, saya bilang ibu dingin ya. Ada yang ngambil AC remote, kecilin, ya kan? Padahal Bu Bella sudah sadar nih, saya kan kecil. Ini kena AC menciut, saudara-saudara, mengkerut. Jadi Ant-Man kecil, ya. Haleluya, saudara-saudara, enak di situ karena matahari. Di sini kita perbatasan kutub utara dan Indonesia. Ya, saya ada di belakang iglo, penduduk-penduduk Eskimo, saudara-saudara di sana, ya kan. Tapi ibu-ibu ini kuat loh sama bapak-bapak. Ada saya lihat cuma pakai kemeja, yang pakai jaket di belakangnya udah begini loh. Ini yang pakai di belakang tuh. Saya. Jadi saya tutup pagi ini, saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Buat siapapun yang mengalami pergumulan, tadi Tuhan taruh di hati saya waktu lagi puji-pujian. Ada beberapa dari mereka yang sedang bergumul tentang finansial. Semua orang ngalamin duit. Entah dia yang di live ataupun di sini. Nah ada satu ibu-ibu yang sedang ngalamin hubungan dengan keluarganya. Masalah tidak dianggap. Saya cuma mau bilang gini. Saya adalah bukti otentik daripada Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Saya sama saudara-saudara gak ada bedanya. 2 tangan, 2 kaki, 2 mulut. 2 mulut enggak? Ngantuk. 2 mata. 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 kuping. Betul ya? Betul enggak? 2 mulut pada diem, liatin. Dingin dah? Dingin. Ini beku. Dingin. Bersyukurlah engkau gitu. Bahwa pencobaan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Ya. Nah, saya cuma bilang saudara-saudara bahwa karena saya sama saudara-saudara, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Saya punya Tuhan yang sama, saya punya Tuhan Yesus yang sama, saya punya problem yang sama. Tetapi Tuhan saya akan bekerja luar biasa kepada diri saudara-saudara, layaknya Dia bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Problem terbesar daripada kita, ini benar-benar saya tutup saudara, karena saya sudah dingin. Saya tutup benar. Percaya saudara, ini tutup, firmannya tutup. Saya mau bilang sama saudara-saudara ya, seringkali kita yang menengok badan jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya ada di belakang kita. Kita terus maju ke depan, tanpa mau menengok sesekali ke belakang melihat Tuhan kita. Saya minta pemain musik sudah boleh naik, boleh sama-sama kedinginan sama saya di sini. Worship leader boleh sama-sama kedinginan sama saya di sini. Ya. Sering kali kita maju tanpa arah, tanpa tidak pernah mau sekali-sekali itu nengok ke belakang, lihat Tuhan kita sedang melakukan apa untuk kita. Nengoklah sekali-sekali ke belakang. It's okay. Sekali-sekali nengok, lihat, tulis. Saya punya satu kebiasaan, saya tulis di handphone, kalau dulu di kertas, apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya di masa lalu. Dia telah melunasi hutang saya. Dia telah memberikan saya ini, Dia telah memberikan saya ini. Bahkan dengan luar biasa Dia memberangkatkan saya dan keluarga ke tanah perjanjian. Saya ketemu Ibu Bella di sana. Ya waktu itu masih kecil anaknya. Dia bawa 1, saya bawa 3 saudara-saudara.
Cobaan itu lebih besar. Saudara-saudara kalau tahu jalan naik ke atas nanjak, gendongin anak. Nggak ada apa-apanya cuaca dingin di sini saya bilangin ya. Disitulah saya belajar setiap kali saya buka kebaikan Tuhan di handphone saya lihat Tuhan telah melakukan banyak hal baik. Dan waktu saya ngalamin hal buruk di hari itu, saya enggak pernah bilang bahwa Tuhan saya jahat, enggak. Tapi tetap saya bilang Tuhan saya baik. Karena dia berikan saya lebih daripada yang apa saya minta. Amin. Saudara-saudara yang ada di sini, semua masih bisa bernafas, masih bisa kita kedinginan bersama, itu haleluya. Betul? Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik pagi ini buat kita semua. Mari kita tutup pagi ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami percaya bahwa kami belajar hari ini saat kami minta kuasa dan otoritas daripada Engkau. Kami minta urapan kepada Engkau. Kami akan belajar pertama kali, kami tidak menjadi angkuh, kami tidak menjadi sombong, tapi kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semuanya biar otoritas Engkau yang berjalan dalam kehidupan kami. Biar Engkau sendiri yang mengambil alih kehidupan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kami belajar menjadi pribadi yang sederhana, pribadi yang semakin kecil tetapi Engkau semakin besar. Kami akan melayani Engkau tanpa nama dan tanpa wajah Bapak. Karena kami tidak akan pernah memperhitungkan apa yang telah kami lakukan kepada Engkau. Kami tidak pernah memperhitungkan apa yang telah Engkau lakukan kepada kami. Tetapi apapun yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami adalah sesuatu yang luar biasa ya Bapak. Dan pagi ini Bapak, hamba-Mu minta kuasa dan otoritas berdoa untuk setiap daripada jemaat yang ada di onsite maupun ada di live. Mereka yang sedang mengalami finansial, mereka yang Engkau katakan tidak bisa lagi untuk hidup, di mana rekening selalu di bank sudah sangat menipis. Tapi Engkau katakan, aku akan pelihara Engkau, tidak akan pernah sekali-sekali aku meninggalkan Engkau. Kami belajar bergantung kepada Engkau ya Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua yang dijauhkan daripada anaknya, yang ada jarak daripada anaknya, orang tua yang sedang kangen kepada anaknya. Biarlah Bapa, Engkau sendiri Bapa yang mengisi roh hati mereka Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk gembala sidang daripada International Father Love Church, Bapak Pendeta Thomas Chandra, Bapak Gembala Pastor Abraham Irwan di FLC Tangerang, Ibu Gembala, semua hamba Tuhan yang ada di sini, imam pelayan musik, usher, worship leader, singer, siapapun yang terlibat dalam ibadah ini, kami percaya bahwa ini semua Bapa kami berikan hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu telah selesai ya Bapa. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang melihat hati kami, mengukur bejana hati kami, dan biarlah kebenaran firman ini bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Hormat puji kemuliaan kembali hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dan kita yang telah diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sambil kita menyiapkan persembahan kita yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hamba-Nya untuk firman yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat kepada setiap kita, dan diberkatilah Bapa untuk setiap pelayanannya. Kiranya Tuhan memakai Bapa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan saat ini kami rindu agar kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama kami, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau bawa persembahan kami, biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjamin hidup kami, terima kasih Tuhan telah memelihara kami. Terpujilah Tuhan baik, haleluya, amin. Ibadah Raya minggu depan 27 Oktober 2024 khusus Ibadah 1-2 dilayani oleh Pendeta Reinhard Emon. Kemudian ibadah raya yang ketiga akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan pukul 5 sore.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali beribadah di tempat ini. Kami mengundang besok pagi untuk datang ibadah di Morning Blessing pukul 5 pagi. Di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Healing Worship Night Rabu 23 bersama Gladi VB. Mari datang dan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kemudian hari Jumat pagi diadakan Morning Blessing on-site kembali di tempat ini bersama Pastor Thomas Chandra, pukul 5 pagi. Ibadah Youth minggu depan akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan, pukul 17.30. Ayo anak muda datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekolah minggu diadakan setiap minggu pukul 10 pagi. Mari Bapak Ibu ajak anaknya untuk mengenal Tuhan di tempat ini. Berikut ini nomor rekening persembahan yang dapat Bapak Ibu berikan untuk pelayanan di tempat ini. Saya Thomas Chandra dan saya Fandi Santoso. Nantikan single terbaru kami, Terbaik di Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk minggu ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, lihatlah setiap tangan yang mengangkat ke atas, Bapa. Engkau Bapa yang mengukur hati kami, ukurlah hati kami Bapa, ukurlah ketulusan kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa hari ini bukan saja berkat yang kami terima, tapi kami juga meminta pengampunan atas semua dosa yang telah kami lakukan. Biarlah Bapa kami berdoa sehingga kami percaya, biarlah wajah-Mu sendiri Bapa yang menyinari kami Bapa. Biarlah setiap berkat daripada pekerjaan, perjodohan, pernikahan apapun Bapa, kami percaya mengalir daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat ini dan percayalah bahwa hari ini kita telah diberkati, kita telah diangkat, kita akan diprioritaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji, kemuliaan kembali kepada Dia, dan kita yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.